Ya, kita lanjut. Ada 4 hal yang teman-teman harus siapkan ya. Harus sudah siapkan. Yang pertama adalah router, tapi yang pastinya routernya harus ada. Lalu yang kedua, teman-teman harus sudah siapin laptopnya masing-masing. Yang ketiga adalah kabel UTP, karena kabel UTP ini akan kita gunakan untuk menghubungkan router dengan laptop sesuai dengan topologi yang sudah kita bahas tadi. Lalu yang keempat apa? Aplikasi Winbox. Nah, aplikasi Winbox ini memang dirancang khusus untuk ketika kita melakukan konsol ya, melakukan konfigurasi terhadap router. Nah, oke, saya akan mulai. Saya menggunakan operating system Linux. Oke, saya panggil Winbox-nya terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman ada yang masih belum memiliki aplikasi Winbox, saya sarankan teman-teman melakukan download dulu ya. Teman-teman bisa download sebentar. Ini kita lihat nih. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Teman-teman buka mikrotik.com. Oke, ini website mikrotik.com. Di tombol di menu atas ini ada software. Di bagian software ini teman-teman klik. Lalu di sini ada Winbox. Ini ada 2 jenis, ada 2 versi, satu yang 64 bit, satu yang 32 bit. Teman-teman silakan sesuaikan dengan arsitektur operating system laptopnya masing-masing. Yang punya 64 silakan download 64, yang punya 32 bit silakan download yang 32 bit. Oke, saya tidak perlu melakukan download karena saya sudah punya. Nah, ini aplikasinya teman-teman. Ini aplikasi. Sebentar, ini internetnya saya putus dulu. Oke, nah teman-teman, ini tampilan Winbox sudah kita buka ya. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Nah, saya menjelaskan terlebih dahulu. Teman-teman, dalam posisi ini router yang akan kita config bersama-sama nanti, itu saya gunakan port 1, lalu saya hubungkan dengan kabelan, dan kabelan tersebut saya hubungkan dengan port Ethernetnya laptop. Nah, tetapi di sini masih belum terbaca. Jadi seharusnya gini, kalau Winbox ini sudah bisa membaca atau bisa mendeteksi adanya router, maka di bagian tab Neighbor sini, di sini akan muncul MAC address interface router yang akan kita config. Di sini akan muncul. Nah, lalu kita bisa masuk menggunakan MAC address. Pilihannya hanya ada 2, menggunakan MAC address atau menggunakan IP address. Nah, oleh karena router ini baru, router ini tentunya masih belum memiliki konfigurasi apapun di dalamnya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, ada 2 tipe nih. Karena di kasus tersendiri, saya pernah juga mendapatkan bahwa routernya baru, tetapi dia memiliki default configuration. Kalau ada teman-teman yang mengalami, pasti tahu yang saya maksudkan. IP-nya 192.168.88.1/24. Dia memiliki default konfigurasi. Tidak memiliki konfigurasi apapun. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan melakukan setting IP manual. Setting IP manual untuk komunikasi antara router dengan laptop. Nah, di sini ada Ethernet. Ya, ada Ethernet di sini. Ethernet ini adalah koneksi kabel ya. Ini wired connection. Ini koneksi kabel yang saya gunakan di laptop untuk menghubungkan router. Nah, di sini saya klik ini. Kita cek. Ini IPv4. Nah, di sini metode terhubungnya dia menggunakan IP DHCP otomatis. Kalau di Windows dia menggunakan istilah Optane. Optane itu ya dia menerima IP secara otomatis sebenarnya dari router. Nah, ini yang akan kita ubah menjadi mode manual. Mana? Ini kita klik, kita ganti ke mode manual. Setelah kita mengubah ke mode manual,
kita lakukan add IP address. Saya akan menggunakan IP 192. Teman-teman boleh mengikuti, boleh menggunakan IP yang berbeda juga, tidak masalah. 0.2/24 192.168.0.1. Saya menggunakan IP ini, ya. Saya menggunakan IP ini. Lalu saya klik save. Oke, ini saya tutup. Lihat, ini tadinya kan berputar-putar ya, berputar-putar dia melakukan permintaan request IP. Tapi karena memang di routernya belum ada konfigurasi apapun, maka dia akan terus berputar-putar. Nah, sekarang dia sudah memiliki IP. Dia sudah berlogo wire connection seperti ini. Nah, sekarang kita coba klik refresh. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini MAC address-nya udah tampil, ini identity perangkatnya, ini versi daripada router OS-nya. Oke, ini kita klik sehingga MAC address-nya pindah ke atas. Pada bagian kolom login, kita masukin usernya admin. Jangan lupa router ini masih baru, sehingga di dalam kolom password kosong, tidak ada apa-apa. Jadi tidak diketik kosong, bukan ya. Jadi ini kosong, tidak ada apa-apa. Langsung saja klik connect. Oke. Nah, kita sudah berhasil masuk, teman-teman. Kita sudah berhasil masuk. Saya sarankan, teman-teman ya, saya sarankan ketika kita pertama kali masuk ke router, kita jangan dulu melakukan apa-apa, karena kan kita khawatir ada konfigurasi-konfigurasi apa yang sudah di-set sebelumnya yang kita tidak tahu. Nah, oleh sebab itu, saya sarankan ketika kita sudah berhasil masuk ke dalam Winbox, kita langsung melakukan reset konfigurasi. Supaya apa? Untuk kita memastikan bahwa router ini kembali ke settingan pabrik, settingan awal yang kosong, tidak ada apa-apa di sana. Caranya bagaimana? Kita klik sistem, lalu pilih reset configuration. Ada muncul pilihan, kita checklist yang ini, lalu checklist yang ini. Ini artinya apa? No default configuration. Jika kita checklist ini, maka setelah routernya di reset, dia tidak akan memiliki default konfigurasi. Di awal tadi saya sudah bilang ya, default konfigurasi ada beberapa router yang memiliki default konfigurasi IP-nya itu 192.168.88.1. Ada beberapa router yang seperti itu. Nah, down backup ini apa? Ya supaya apapun konfigurasi yang ada saat ini di dalam sini yang kita tidak tahu, itu tidak di backup gitu. Jadi benar-benar dia kosong. Kita flash kosong. Jadi baru kita mulai untuk melakukan konfigurasi. Oke, setelah checklist 2 ini, langsung kita klik reset configuration, klik yes. Tek. Nah, router akan melakukan rebooting, dia akan melakukan dia menghapus konfigurasi terlebih dahulu. Tuh, kelihatan ya, udah putus ya. Putus. Kita tunggu dulu routernya sampai di up lagi. Kalau sudah up lagi, baru kita lanjutkan. Ini kita klik cancel dulu. Ini sambil kita klik refresh, kita tunggu sampai MAC address-nya tampil. Kalau MAC address-nya tampil, berarti router sudah siap untuk dikonfigurasi. Klik terus sampai dia muncul. Nah, ini logonya kan putus nih. Sekarang kita klik lagi. Nah, oke, sudah muncul ya teman-teman ya. Oke, sudah muncul, berarti router sudah siap untuk kita konfigurasi. Sekarang kita klik connect. Oke, sekarang sudah kosong, tidak ada apa-apa di sini, ya teman-teman ya, tidak ada apa-apa. Lalu yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita buka topologi ya. Jadi yang kita lakukan adalah sesuai dengan topologi ini. Dan di sini kan ada summary configuration. Yang pertama yang kita lakukan adalah interface name custom. Berarti kita akan masuk ke menu interface. Kita kembali ke Winbox. Nih, ini interface teman-teman ya. Ini menu interface. Kita klik. Oke, ini interface-nya. Ini interface-nya. Router ini memiliki 4 interface fisik, Ether 1 sampai dengan Ether 4. Dia memiliki wireless LAN card yang sudah include di dalam routernya.
Jadi ini tinggal kita aktifkan. Bebas ya, mau diaktifkan atau tidak ya bebas. Nah, yang pasti ada 4 port Ethernet. Nah, tadi kan saya sampaikan ya, kabelan saya masukin ke port 1. Nih, ke port 1 routernya. Jadi ada di sini. Oke, kita kembali ke topologi. Yang pertama kita custom adalah port yang ke arah internet. One port ini Ether 1 ya. Ether 1. Oke. Maka caranya adalah teman-teman double klik di sini. Klik 2 kali. Ini. Ether 1 ini kita ganti menjadi 1. Atau teman-teman juga bisa menggunakan seperti ini. 1. Bisa. Bebas ya. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan seperti ini. Ether 1 strip 1. Supaya apa? Saya tidak menghilangkan identitas asli daripada interface itu. Kenapa? Karena nanti ketika kita ada giliran mencabut kabel, kita tahu nih yang kita cabut ini untuk port 1 atau port 2. Tapi kalau identitasnya hanya 1 saja, kita nggak tahu ini port 1 atau port 2. Ya kan? Bisa jadi ketukar gitu. Jadi begitu teman-teman, saya lebih cenderung menggunakan Ether 1 strip 1. Teman-teman yang lain boleh menggunakan nama yang berbeda, silakan, tidak masalah, yang penting diingat. Oke, Ether 1 itu 1 ke arah internet. Lalu ini Ether 2 ya. Ini Ether 2 ke arah access point, maka ini double klik, kita edit, kita tambahkan access point. Saya menggunakan singkatan AP ya. Nanti teman-teman kalau mau tuliskan seperti ini, silakan bebas ya. Kalau saya lebih suka menggunakan singkatan. Ether 2 AP. Kita kembali lagi, ini ke network administrator, berarti lokal ya. Dia menggunakan Ether 4. Ini Ether 4 lokal. Oke. Step pertama sudah selesai kita lakukan. Gampang ya? Sederhana. Jadi tidak sulit. Penting teman-teman setia, teman-teman teliti, ingatannya kuat. Saya pikir kedepannya akan tanpa melihat tutorial ini pun juga teman-teman akan terbiasa. Oke, itu step yang pertama. Step yang kedua, kita melakukan definisi IP address untuk masing-masing interface. Nah, kita mulai dari network administrator. Oke, berarti yang tadi ini adalah namanya ini Ether 4 network lokal ya. Ini namanya lokal ya, Ether 4 lokal. Yang ini namanya Ether 2 AP. Oke. Yang ini namanya Ether 1 1. Oke, kita save terlebih dahulu. Save. Oke, sudah kita save. Nah, kita akan melakukan definisi IP address untuk masing-masing interface. Kita melakukan definisi ini dulu ya teman-teman ya. Oke, Ether 4, kita kembali ke routernya. Nah, untuk kita masuk ke dalam settingan IP address, kita tutup dulu biar tidak bingung. Kita klik IP teman-teman, klik IP, lalu kita masuk ke address. Oke, supaya teman-teman bisa tahu dia port berapa ya. Kita lihat, kita buka. Ini kita kecilkan dulu. Ya, kita mau masukkan IP untuk Ether 4. Maka caranya adalah teman-teman klik tombol simbol tambah ini, klik, masukkan IP-nya. Tadi di sini IP-nya 192.168.6.1/30 ya. 192.168.6.1/30. Interface-nya, pada bagian interface kita pilih Ether 4 lokal. Klik ini, pilih Ether 4 lokal. Di bagian IP network itu biarkan kosong. Nanti router akan menggenerate sendiri. Dia akan melakukan
perhitungan dari range IP ini, nanti dia akan menghitung berdasarkan subnettingnya. Nanti dia akan hitung di sini. Oke, nah jangan lupa memberikan komen ya. Komen ini supaya memudahkan kita untuk mengidentifikasi ini IP address untuk siapa. Walaupun sebenarnya sudah jelas, sudah ada di dalam interface. Tapi saya secara pribadi lebih suka memberikan setiap konfigurasi yang saya buat itu saya kasih komen. Supaya apa? Teman-teman selanjutnya, teman-teman saya yang melakukan rekonfigurasi terhadap router yang sudah pernah saya konfigurasi itu tidak kesulitan mengidentifikasi ini IP apa ya, ini port apa ya, ini konfigurasi ke arah mana ya, gitu teman-teman. Ini network administrator. Oke, kita klik oke. Oke, ini sudah kita definisikan. Lalu kita akan mendefinisikan IP address untuk Ether 2. Kita kembali, klik ini lagi, simbol tambah. IP-nya 192.168.5.1/24. Kita ganti interface-nya, interface Ether 2 AP. Komennya AP. Oke. Kita klik OK. Sudah. Nah, lalu yang terakhir adalah kita melakukan definisi IP yang menghubungkan kita ke arah internet. Ya, yang menghubungkan kita ke arah internet 173.23.180. Saya memilih menggunakan IP karena ini sebenarnya IP saya. Bentar. Kita menggunakan IP .100 ya. Oke. Di sini kita klik add ya, kita klik add, kita masukin 173.23.180.100/24. Kenapa /24? Karena gateway-nya Ether 1 ke arah internet ini sebenarnya di belakangnya Ether 1 ini masih ada router lagi. Jadi prinsip network itu begitu teman-teman. Di deretan network ini sampai kita pada akhirnya kita sampai ke arah internet itu ada ribuan router. Jadi dari router kita belum tentu langsung ke internet. Dari router kita ke router lagi, dari router ke belakang router lagi, dari router ke belakangnya ada router lagi, begitu seterusnya sampai kita kepada internet. Oke, /24. Interface-nya saya ganti. Jadi yang ini IP address ini untuk masing-masing teman-teman bisa beda ya. Contoh kalau misalnya pakai IP public 182.168.1.3.29 misalnya. Sesuaikan saja. Yang penting dia satu segmen IP. Misalnya contoh modem teman-teman, modemnya ntar kita buka di sini ya. Saya ketik di sini saja. Misalnya teman-teman IP modem misalnya 182.16.186. misalnya .9. Ini IP modem. Maka IP routernya adalah 182.168.1.10. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman wajib tahu nih, misalnya kalau kita misalnya tidak punya akses ke arah modem misalnya ya, karena modem ini adalah perangkat private-nya, perangkat di dalam pengawasan atau di dalam tanggung jawab ISP, maka tanya berapa IP di belakang modem yang bisa saya gunakan. Nah ini sangat penting sekali, karena apa? Itulah yang akan menghubungkan kita ke arah internet. Kalau di sini IP-nya nggak benar, nggak di-set dengan tepat, maka sebenar apapun konfigurasi di sisi segmentasi private ini di network lokalnya, tetap kita tidak akan bisa sampai ke internet. Karena ini adalah menyambungkan jembatan kita ke arah internet. Oke teman-teman ya, ini saya hapus ya, ini sebagai contoh saja. Oke, ini kita kasih komentarnya one public. Ini saya ganti interface-nya ke Ether 1.1. Saya klik OK. Oke teman-teman, untuk step yang kedua sudah selesai.
Lalu kita lanjut ke IP DNS server. Kita set IP DNS server. Cara set IP DNS server di mana teman-teman? Kita klik IP ya, di menu IP. Lalu kita ke DNS. Kita klik. Nah, di sini ada settingan DNS server. Di sini ada dua tipikal, ada servers, ada dynamic servers. Servers adalah kolom di mana kita mendefinisikan IP DNS server yang diset secara statik. Jadi ini tidak akan berubah selama kita tidak melakukan perubahan. Tetapi di dalam kolom dynamic server, di sini akan muncul otomatis apabila memang kita menginginkan adanya DNS yang sifatnya dynamic. Artinya kalau ISP kita melakukan update IP DNS server, maka kita langsung otomatis mendapatkan update itu. Nah, tapi dengan topologi yang kita gambarkan di sini, ya kan, karena ini kita set semua secara statik, maka itu tidak mendukung untuk fitur ini. Fitur ini mungkin akan kita bahas di tutorial selanjutnya. Sekarang IP DNS servernya kita set statik, kita masukin IP. Saya menggunakan IP DNS server karena di belakang router ini masih ada router lagi. Oke. Jadi saya gunakan IP gateway-nya 173.23.180.1. Nah, teman-teman bebas ini ya. Jadi IP ini seharusnya berbeda dengan teman-teman punya. Nah, justru akan menjadi pertanyaan kalau pada akhirnya teman-teman menggunakan IP yang sama. Kenapa? Karena kita sudah ada di network yang berbeda. Nah, ya. Tapi bisa jadi sama apabila kita menggunakan IP DNS public. Nah, ini bisa kita tambahin nih. Jadi DNS server itu tidak hanya satu, tetapi boleh kalau memang hanya satu, tidak ada masalah. Ini kita tambahin kolomnya jika kita menggunakan IP DNS public 8.8.8.8. Ini IP DNS publicnya Google. Nah, di sini teman-teman, saya menyarankan ini ada allow remote request. Allow remote request ini adalah satu fitur mikrotik di mana dia melakukan, jika ini kita checklist, di mana router ini melakukan record terhadap alamat-alamat yang kita request, terhadap alamat-alamat yang sudah kita request ke internet dan kita sudah akses. Dia akan disimpan supaya apa? Apabila muncul request lagi ke arah website yang sama, maka router akan secara cepat menunjukkan, oh, akses ke arah YouTube melalui ini, akses ke arah Google lewat sini, gitu. Jadi harusnya kalau misalnya mikrotik atau router tidak memiliki change DNS, tidak memiliki record DNS, atau ini tidak kita checklist, maka ketika kita melakukan request ke arah YouTube, di depan kita ada NAT melakukan membungkus request kita, ditempelkan ke IP public meminta terus apabila taruhlah sampai ke arah internet tidak ada record DNS ya, maka dia akan meminta terus. Sehingga apa? Dengan kondisi yang seperti ini terjadilah delay time yang panjang. Contoh, taruhlah dari router ini, ya kan, misalnya ya, dari router ini ke router yang satu lagi dia butuh 0,1 milisecond. Hitung saja apabila di belakang router kita menjelang sampai ke internet ternyata ada 1000 router, berarti dia butuh berapa milisecond untuk pada akhirnya bisa melayani kebutuhan request kita. Nah, berbeda hal jika ini di checklist. Maka alamat website yang sudah pernah kita akses itu terrecord di dalam router ini, sehingga ketika kita melakukan request kembali ke alamat itu, router tinggal menunjukkan, nih, aku ada recordnya nih. Kalau mau ke arah sana, jalur tercepatnya melalui ini. Nah, gitu loh. Jadi ini bisa meningkatkan experience pengguna ya,
meningkatkan experience pengguna, delay time kita bisa minimalisir sehingga ya begitu, lancar semuanya. Jadi ini saya sarankan untuk di checklist teman-teman. Checklist, lalu kita klik OK. Sip. Oke, IP DNS server sudah. Sebentar. Nah, ini oke, ini sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke step berikutnya adalah IP routes. IP routes, oke. IP routes itu teman-teman ini ya, IP gateway. Kalau di sini kan 173.23.180.1/24. Maka ini adalah IP gateway-nya. Oke, teman-teman ya. Ini IP gateway karena yang kita gunakan di sini adalah IP yang satu segmen dengan IP ini. Teman-teman ingat nggak? Tadi kita menggunakan IP 173.23.180.100/24. Maka gateway daripada IP ini adalah 173.23.180.1. Kenapa? Iya. Jadi semua request komunikasi antara router ini dengan internet atau internet dengan router ini harus melalui gateway ini. Nah, itu yang kita definisikan di IP routes. Oke, kita kembali, kita klik IP, lalu kita pilih routes. Di sini ada routes ya. Kita klik. Nah, teman-teman lihat ya, di sini ada tiga routing table. Ya, ada 3 IP routes yang digenerate otomatis. Dia sifatnya ini dynamic. Ya, ini adalah tampilan routing table kita. Ini digenerate secara otomatis dari IP yang ada di sini, yang ada di address list. Nih, flagnya coba lihat teman-teman. Dynamic connected, ya kan? Dynamic connected. Ini dynamic active connected. Ini kenapa masih berstatus unreachable? Karena di port 4 dan di port 2 belum ada kabelan atau belum ada perangkat yang terhubung. Kalau di sini sudah ada perangkat yang terhubung, teman-teman, dia akan memiliki flag R seperti ini, running. Oke. Nah, itulah sebabnya di sini masih unreachable. Oke, teman-teman ya. Nah, setelah kita masuk di sini, kita mau mendefinisikan IP routes yang menjadi gerbang utama untuk semua request kita ke arah internet atau respon internet ke arah kita. Kita klik add, nih ya. Nih, tombol add, kita klik. IP destination address-nya biarkan dengan IP yang ada. Ada satu aturan, ada satu rule di dalam network di mana IP 0.0.0.0/0 itu adalah IP ya, IP yang menjadi simbolik untuk akses ke internet. Jadi simpelnya, sederhananya adalah ketika kita masuk ke sini, IP ini nggak usah dihapus. Ini kan untuk komunikasi gerbang kita ke arah internet. Nah, jadi cara membaca tabel ini seperti ini. Destination address ini adalah tujuan kita kemana? Ini adalah internet. Berarti tujuan kita internet. Lalu di bawahnya kita definisikan kalau mau ke internet, kita lewat mana? Gateway ini pintu. Kita lewat mana? Nah, ini yang kita masukkan di sini sesuai dengan topologi yang tadi. Kita menggunakan IP 180.100/24 ke arah internet. Maka gateway kita apa? 173.23.180.1. Nah, .1 itulah yang akan kita masukkan di IP gateway. Ini abaikan, tidak perlu diubah karena ini adalah IP simbol untuk arah internet. Gateway ini diisikan dengan angka 173.23.180.1. Oke, teman-teman ya. Ini nggak perlu pakai slash ya, /24, nggak perlu ya. Jadi dia IP host. Ini IP host. Oke, teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan sebentar, cek gateway, kita pilih ping, distance, nanti biarkan dia akan memilih otomatis. Jangan lupa tinggalkan komentar.
ketik di sini default route. Oke, kita klik oke. Setelah itu kita klik oke kembali. Oke teman-teman, default route-nya sudah ada. Kita kembali ke topologi. Step yang kelima, kita melakukan konfigurasi NAT, network address translation. Kita klik IP, kita masuk ke firewall, ini ya teman-teman ya, firewall. Setelah itu di sini ada tab NAT, kita pilih NAT, ini masih kosong ya, masih kosong. Lalu kita pilih add. Nah, di tab general ini C-nya source NAT. Source NAT ini bisa kita terjemahkan sebagai arahnya itu, arahnya dari arah klien. Oke, arah dari klien. Sebenarnya ini kita bisa definisikan IP per IP, tapi mungkin nanti aja kita buat secara spesifik seperti itu. Untuk kali ini mungkin kita hanya akan membuat NAT global. Jadi NAT ini bisa berguna atau bisa digunakan untuk beberapa segmentasi IP private. Jadi tidak spesifik ya. Nah, C-nya SRC NAT. Oke. Yang lain tidak perlu diubah. Lalu kita ke tab action. Action. Di actionnya ini pilih masquerade. Nih, masquerade. Masquerade ini artinya topeng ya. Nah, itulah yang tadi saya jelaskan di awal. Request yang dari arah IP private dibungkus dia, dikasih topeng. Topengnya apa? Menggunakan IP public. Yang dalam bahasa saya ditempelin ya, ditempelin ke IP public. Oke, kita klik masquerade. Setelah itu kita klik common. Ini kita kasih default NAT. Oke. Setelah itu kita klik oke. Oke teman-teman, untuk konfigurasi NAT-nya sudah selesai. Kita kembali ke topologi. Kita lihat yang terakhir yang kita lakukan adalah IP DHCP server wizard. Nah, di sini yang akan kita lakukan generate DHCP-nya ada dua interface. Interface ke arah access point. Nih. Karena apa? Karena kita pengen nih router membagi-bagi IP atau user-user ini dapat IP secara otomatis tanpa kita set manual. Karena kalau kita set manual 254 IP, wah capek juga ya mengurus IP statiknya masing-masing. Nah, sekarang kita percayakan fungsi itu kepada router karena memang router punya kemampuan untuk itu. Nah, yang pertama kita akan generate DHCP server di Ether 2. Oke, kita kembali ke Winbox. Kita klik IP, lalu ambil DHCP server. Klik. Nah, ini tabelnya DHCP server. Kosong, masih belum ada apa-apa, teman-teman. Kita klik DHCP setup. Klik. Di sini ada DHCP server interface. Nah, di sini kita tentukan. Tadi Ether 2 ya. Tadi Ether 2 yang akan kita set DHCP. Kita pilih Ether 2 AP. Klik. Kita klik next. Ini spacebar. Ini adalah IP network ya. IP network. Nanti apa itu network, apa itu broadcast dalam komposisi sebuah prefix IP nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Ini kita klik next. Ini gateway for DHCP network. Nah, ini IP pasti IP interface. Nih, IP interface-nya. Oke, teman-teman ya. Kita klik next. Nah, sebentar, mumpung saya ingat. Nah, inilah kenapa di topologi ini, di gambar ini saya katakan wizard ya. Di awal udah saya jelaskan. Jadi dalam kita membuat DHCP server, kita sedang mendefinisikan, menggabungkan beberapa konfigurasi yang sudah kita set di awal tadi. Yang sudah kita set, nah dia akan membuat summary di sini, mencocok-cocokkan antara konfigurasi A dengan konfigurasi B, ya kan, supaya pada akhirnya terciptalah sebuah DHCP server. Ini adalah rank IP yang dibuka. Ini kan 5.1 itu adalah IP interface-nya Ether 2. Nah, IP yang bisa digunakan ya, yang bisa digunakan adalah
IP 5.2 sampai dengan IP 5.254. Itu ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau melakukan custom, silakan. Misalnya contoh, oh enggak, aku hanya buka 5.100 sampai dengan 5.254. Bebas, bisa. Itu tergantung teman-teman. Kalau saya biarkan ini apa adanya dulu. Oke. 5.2 sampai dengan 254. Klik next. Nah, DNS server akan terisi otomatis sesuai dengan yang ada di sini, IP DNS. Oke, sama ya teman-teman ya. Sama yang ada di sini. Ini kita tutup. Lalu kita klik next. Ini list time. List time biarkan dulu seperti ini 10 menit. Next. Oke, sudah selesai. Oke ya teman-teman ya. Nah, teman-teman jangan panik. Kenapa DHCP servernya masih berwarna merah? Nah, balik lagi yang tadi. Belum ada perangkat yang terhubung di sini. Nanti kalau sudah ada perangkat yang terhubung, dia akan berubah menjadi warna hitam. Lalu, kita akan membuat DHCP server lagi untuk Ether 4. Kenapa? Ether 4 ini kan ke arah PC administrator. Klik tombol DHCP set yang sama, pilih Ether 4 lokal, klik next, ikuti seperti yang tadi. Nah, sebentar. Address to give out. Di sini hanya ada satu IP. Bedanya apa dong yang sama yang tadi? Kalau yang tadi kan dari 5.2 sampai dengan 5.254. Nah, sementara ini hanya ada satu IP doang nih. IP yang dikasih nih. Kenapa? Ya iya. Ada hubungannya dengan prefix yang kita tentukan di awal. Ini /30. Kalau /30 teman-teman, sebentar. Kalau /30 satu IP network, 2 IP host, 3 IP broadcast. Nah, ini komposisi apabila kita menggunakan prefix IP /30. Oke, teman-teman ya. Kita menggunakan IP /30, ya hanya ada 3. Dia hanya ada 3 IP, tetapi IP yang usable yang bisa kita gunakan itu IP host, hanya satu IP. Ini tidak bisa kita gunakan, IP network tidak bisa kita gunakan, IP broadcast juga tidak bisa kita gunakan. Yang bisa kita gunakan adalah IP host. Itulah kenapa di sini pada saat kita melakukan ini, address give out-nya hanya ada satu. Jadi user yang terhubung dengan segmentasi ini atau yang terhubung dengan port ini hanya akan mendapatkan IP ini, hanya satu user. Oke teman-teman ya, itu penjelasannya. Nanti secara detail teman-teman bisa eksplorasi lagi, bisa mencoba mencari banyak kok aplikasi-aplikasi yang bisa membantu teman-teman untuk memahami subnetting. Oke, ini kita klik next, ini kita biarkan, ini juga kita klik next. Oke, kita kembali, ini kita hapus dulu. Nah teman-teman, dari 6 step ini, dari 6 konfigurasi ini sudah kita lakukan semua. Sudah kita lakukan semua teman-teman. Sekarang saatnya kita akan melakukan pengecekan. Laptop yang saya gunakan saat ini akan saya hubungkan ke sini. Atau setidak-tidaknya saya hubungkan ke interface ini. Lalu nanti kita akan melakukan pengecekan IP. Dia bisa dapat IP apa enggak. Lalu setelah di sini sudah berhasil, di sini juga kita akan coba cek. Di sini dia bisa dapat IP apa tidak. Oke teman-teman ya. Sebentar saya siapkan terlebih dahulu. Ini kita putus dulu. Putus. Ini kita edit connection. Wire connection. Ini. Nah, kenapa saya ke sini? Karena tadi kan IP laptop ini kita set secara manual ya. Oke, ini delete. Ini kita ubah menjadi automatic TCP. Kita save. Ini saya tutup. Oke. Sekarang ini saya ubah. Saya akan mencoba
saya akan mencoba menghubungkan laptop saya ke Ether 2. Ether 2, nanti akan kita cek bersama-sama apakah saya mendapatkan IP. Gitu ya teman-teman ya. Sebentar, saya siapkan terlebih dahulu. Ini router kita hubungkan ke arah internet supaya kita bisa ngecek apakah konfigurasi kita berjalan atau tidak. Oke, laptop saya sudah saya hubungkan, lalu saya menggunakan port 2. Oke, kita kembali ke aplikasi Winbox. Teman-teman silahkan dibuka kembali ya Winboxnya. Winbox. Kita tunggu sampai Winbox terbuka. Oke, ini saya sudah bisa membuka Winbox. Ini kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, oke, saya sudah terhubung dengan port 2 MikroTik yang sudah kita set tadi. Ini kita klik refresh. Teman-teman lihat ya, ini dia sudah dapat MAC address, lalu di sini dia dapat IP addressnya itu 192.168.5.1. Ini adalah IP interface untuk Ether 2. Ya teman-teman ya, kita klik connect. Ya, kita sudah masuk, kita coba cek. Nah, oke teman-teman, ini Ether 1 ini terhubung dengan internet. Saya sudah hubungkan tadi. Yang Ether 2 ini terhubung dengan laptop saya. Kita cek, benar nggak? IP DHCP server list. Nah, betul teman-teman ya. Saya dapat IP 5.254. DHCP server 1. Ini active hostname-nya kali. Saya menggunakan laptop dengan identitas kali. Oke teman-teman ya. Nah, kita coba tes. Apakah router ini sudah bisa ngeping ke internet. Kita klik terminal. Ya teman-teman ya. Lalu kita ketik ping. Kita ping ke google.com. Iya, teman-teman lihat sendiri ya. Ini router yang kita konfigurasi sudah bisa ngeping ke internet. Ini replay ya. Nah, sekarang saatnya kita mencoba di laptop yang kita gunakan sudah bisa mengakses internet apa belum. Kita buka terminal. Ini new tab. Kita lakukan ping google.com. Iya teman-teman, sudah berhasil ya. Jadi konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Ini kita sudah bisa melakukan ping ke arah internet. Nah, sekarang kita coba mengaksesnya secara langsung ya. Kita buka Google Chrome. Ini saya coba buka youtube.com. Oke teman-teman bisa lihat ya, saya sudah bisa mengakses internet. Ya, demikian saja teman-teman untuk tutorial kali ini. Sudah berhasil ya konfigurasinya. Teman-teman diulang-ulang terus konfigurasinya supaya tidak lupa. Jadi begitu teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk terus mengikuti video-video saya, video-video tutorial yang ada di sini. Dan satu hal lagi, bagikan kepada siapapun yang teman-teman tahu untuk video-video ini. Supaya apa? Supaya ada banyak orang yang pada akhirnya terbantu dengan video-video atau dengan tutorial-tutorial yang ada di sini. Sehingga kita bisa berbagi ilmu, kita bisa saling berbagi, sehingga banyak orang yang pada akhirnya paham dengan konfigurasi-konfigurasi seperti ini. Dan satu hal teman-teman yang paling penting adalah jangan lupa untuk teman-teman meninggalkan komentar, meninggalkan kritik dan saran terhadap tutorial-tutorial yang saya buat, supaya dengan kritik dan saran atau komentar-komentar yang teman-teman sampaikan itu, saya bisa mendapatkan
input atau feedback, sehingga itu akan membuat saya pada akhirnya memperbaiki atau semakin lebih giat lagi untuk membuat tutorial-tutorial selanjutnya. Baik teman-teman, sekian tutorial kali ini, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.